Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? Welcome to English class. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya, Anda semua pernah tidak memperhatikan ketika sedang makan snack ataupun makanan yang dibungkus atau minuman, atau ketika sedang memakai obat-obatan, pernah diperhatikan tidak teks yang ada di belakangnya, tulisan yang ada di belakangnya? Apa isi tulisan yang ada di belakang makanan, minuman, ataupun obat-obatan yang sering kita pakai? Pernah diperhatikan atau tidak? Nah, kalau tidak pernah diperhatikan, nanti coba diperhatikan, coba diambil makanannya ketika waktu abang atau kakak ingin makan makanan ringan. Silahkan diperhatikan di belakangnya tulisannya apa saja yang ada di tulisannya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai text label, yaitu teks label dari makanan, minuman, dan obat-obatan tersebut. Nah, dalam bahasa Inggris ada beberapa, not only in English, dalam bahasa Indonesia juga ada beberapa informasi yang terkandung dalam teks label tersebut. Dalam makanan tersebut ada beberapa informasi ataupun pemberitahuan yang berguna untuk kita sebagai konsumen sebelum kita memakai, sebelum kita menggunakan obat-obatan, makanan ataupun Nah, before that, sebelumnya ada yang akan ditunjukkan kepada Anda semua, yaitu ini dia. Yang pertama, ada dia gambar, kira-kira ini gambar apa? Gambar produk apa? Ada tulisan Nutella, Nutrition Facts. Nutella ini kira-kira apa? Ya, Nutella ini adalah salah satu selai coklat. Kemudian ada Bake Ruffles Original, kentang goreng. Nah, kalau misalkan sudah ditunjukkan gambar seperti ini, kira-kira label teks itu apa? Pengertian dari label teks itu sendiri apa? Ya, jadi label teks itu adalah setiap produk yang kita gunakan, setiap produk yang kita beli biasanya akan memiliki label teks di belakangnya, baik itu drugs, obat-obatan, food and drinks, makanan dan minuman, biasanya ada label teksnya di belakang produknya. Itu ada keterangan, ada beberapa informasi yang disediakan di belakang ataupun di depan dari produk itu sendiri. Contohnya ini, contohnya Nutella, Nutrition Facts. Nutella ada mereknya apa, mereknya Nutella, kemudian ada gambar selai coklat, kemudian ada beberapa informasi mengenai fakta-fakta nutrisinya, kalorinya, vitamin apa aja yang terkandung di dalam produk ini. Kemudian yang kedua ada Bake Ruffles. Bake Ruffles itu apa, ingredients-nya apa saja, nutrition facts-nya ada apa, kemudian dan beberapa informasi-informasi penting yang seharusnya kita ketahui sebelum kita membeli ataupun menggunakan sebuah produk. Nah, in this chapter, we are going to learn how to read the information contents in each product, such as drugs, foods, and drinks, and we often consume. Jadi di chapter ini kita akan mempelajari bagaimana caranya membaca dan mengetahui informasi yang terkandung di dalam masing-masing produk. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai drugs, obat-obatan, foods and drinks, makanan dan minuman yang sering kita konsumsi. Nah, ada beberapa poin yang akan kita tujuan dari pembelajarannya, ada beberapa poin. Yang pertama yaitu how to choose healthy and safety drugs, food and drinks. Bagaimana cara memilih obat, makanan dan minuman yang sehat dan aman. Jadi, sebelum kita membeli dan menggunakan produk, baik itu makanan, minuman, dan obat-obatan, sebelumnya kita harus membaca teks labelnya, memperhatikan teks labelnya. Yang kedua, to avoid negative impact of each product, untuk menghindari efek negatif dari setiap produk yang kita gunakan. Jadi pastikan sebelum kita membeli produk dan menggunakannya, baik itu makanan, minuman, dan obat-obatan, diperiksa dulu, dibaca dulu teks labelnya seperti apa. Kita lihat satu-satu. Yang pertama ada brand or name of products. Jadi setiap produk itu akan mencantumkan brand apapun nama dari produknya. Apa dia mereknya dan apa nama dari produk itu sendiri. Kemudian yang kedua ada description, yaitu deskripsi, mendeskripsikan tentang produk mereka itu seperti apa. Kemudian yang ketiga ada content or amount. Ada beratnya, isinya ada berapa.
berat isinya itu ada kira-kira ada berapa mili atau ada berapa gram. Kemudian yang selanjutnya adalah uses and ingredients. Penggunaannya seperti apa? Kalau dia obat-obatan, penggunaannya seperti apa? Digunakan berapa kali satu hari, dan ingredients ataupun bahan-bahannya apa saja yang terkandung di dalam produk tersebut. Kemudian ada direction to use and dosage. Ini biasanya untuk obat, untuk drugs. Akan ada direction to use, bagaimana cara penggunaannya, dan dosis yang digunakan seperti apa. Kemudian kalau dia untuk makanan dan minuman, kalau dia makanan untuk dimasak ataupun makanan mentah yang akan untuk dimasak, ada dia direction to use, bagaimana cara menggunaannya, bagaimana direction to serve, bagaimana cara penyajiannya, and direction to cook, bagaimana cara memasaknya. Nah, yang selanjutnya akan ada informasi mengenai direction to store, bagaimana cara penyimpanannya, apakah bisa disimpan di tempat dingin, di tempat panas, atau hawanya sejuk, atau seperti apa yang baik untuk produk tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah expiration date ataupun days before. Expiration date ataupun days before ini adalah tanggal kadaluarsa, yaitu waktu terbaik kita untuk menggunakan produk ini kapan, sebelum tanggal berapa, sebelum tahun kapan. Itu dia expiration date. Nah, nanti akan kita cek apakah dia ada beberapa contoh produk yang akan berikan kepada Ananda semua, dan kita cek apakah dia available, apakah dia tersedia ketujuh dari informasi tersebut. Akan diperhatikan buku Ananda semua di halaman 55 ada sebuah gambar kemasan sirup obat batuk. Oke, di sini ada brand, ada namanya Pinux, kemudian ada gambar ginjal, di bawahnya ada tulisan Children's Cough Syrup 75 ml, cough mixture of formula 440, presented by Pinux. Use medicine according to physician's instruction. Keep it in moderate temperature and keep away from children. Nah, kita akan periksa, kita akan cek apakah ketujuh informasi tadi available, apakah tersedia atau tidak. Well, kita periksa. Yang pertama, information on that product. Yang pertama adalah brand or name of drug. Apakah dia ada atau tidak? Yes, available. Statementnya, pernyataannya untuk brand ataupun nama dari obat-obatan tersebut adalah Pinux, that's the brand. And then ada sedikit name of drug-nya, Children's Cough Syrup, obat batuk untuk anak-anak. Kemudian ada description, ya, description-nya available, yes. Ada dia cough mixture of formula 440. Kemudian yang ketiga ada content or amount. Juga ada it's about 75 ml, and then uses-nya, kalau untuk penggunaannya dia tidak tersedia. Kemudian yang kelima ada direction to use and dosage. Yes, available. Statementnya di situ adalah use medicine according to physician instruction. Penggunaan obat ini berdasarkan saran ataupun instruksi dari dokter. Kemudian yang kedua ada direction to store, cara penyimpanannya. Ya, available. Caranya yaitu keep it in moderate temperature, ditempatkan di temperatur yang moderate, itu Indonesia. Keep it in moderate temperature, temperatur suhu normal. Kemudian keep away from children, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Dan kemudian ada expiration date. Expiration date-nya tidak tersedia, jadi Pinux ini, brand Pinux ini, dari ketujuh informasi yang seharusnya ada 5 information that available, yaitu brand of drug, description, content formula, direction to use, and dosage, and direction to store. So, that's our material today. Thank you for your attention. If you have any question, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di forum di Google Classroom kita. Well, thank you for your attention. See you next week, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.